Halo, selamat pagi sahabat Grahermin semua. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dindin Harun Hadim. Saya seorang dokter spesialis penyakit dalam Grahermin. Pada pagi hari ini akan berbagi informasi dengan sahabat Grahermin tentang suatu penyakit yang cukup tinggi prevalensinya baik di dunia maupun di Indonesia saat ini, yaitu diabetes mellitus atau yang dalam istilah awam dikenal sebagai penyakit kencing manis. Nah, untuk bisa mengenal lebih dalam, kita akan mulai dengan apa pengertian atau apa yang disebut dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Menurut Asosiasi Diabetes di Amerika Serikat, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis adalah suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah yang tinggi yang terjadi akibat tubuh kekurangan hormon insulin atau hormon insulin yang ada di dalam tubuh kerjanya kurang efektif atau akibat kedua-duanya. Untuk melihat seberapa besar ya bahaya penyakit ini, tentu kita akan mulai dengan berapa sih jumlah ya penyakit kencing manis ini di dunia. Ya, pada tahun 2011 ya menurut data yang ada sekitar 360 juta penduduk di seluruh dunia terkena penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Dan pada tahun 2030 nanti diperkirakan akan ada sekitar 550 juta penduduk dunia yang terkena diabetes mellitus, di mana 121 orang penderita itu ada di Asia Timur ya, dan sekitar 11,8 juta ada di Indonesia. Cukup besar bukan? Nah, ternyata 50% dari penyakit yang ada di Indonesia ini belum terdiagnosa. Jadi dari seluruh jumlah hanya 50%-nya saja yang baru terdiagnosa. Nah, itu pun dari 50% yang terdiagnosa hanya 2/3 yang mendapatkan pengobatan. Ya. Jadi sepertiganya tidak mendapatkan pengobatan karena berbagai hal. Kemudian dari yang mendapatkan pengobatan ya, hanya sepertiganya yang mencapai kontrol gula yang baik, artinya terkontrol penyakitnya. Terus apa sih dok penyebab dari diabetes ini ya? Nah, para sahabat harus tahu bahwa tadi sudah dikatakan penyakit diabetes ini ya ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu ada kelainan produksi insulin dari sel pankreas ya. Jadi hormon insulin ini di dalam tubuh dihasilkan oleh namanya kelenjar pankreas ya. Itu penyebab pertama. Jadi kelenjar pankreas ya berkurang memproduksi hormon insulinnya sehingga ada ketidakseimbangan antara kadar gula darah dengan insulin yang dibutuhkan untuk menormalkan kadar darah tadi. Yang kedua ya, kemungkinan bisa terjadi juga hormon insulinnya cukup di dalam tubuh, tetapi sensitivitas sel-sel tubuhnya sudah terjadi penurunan akibat adanya kelainan-kelainan yang menyertai pada penderita tersebut. Atau disebabkan karena kombinasi kedua-duanya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya gula yang berasal dari makanan kita itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Akibatnya akan tinggi di dalam darah. Ya. Nah, berdasarkan penyebab tadi, maka penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini dibagi menjadi beberapa tipe ya. Ada 4 tipe penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Yang pertama adalah tipe 1. Tipe 1 ini di mana tubuh kekurangannya absolut terhadap hormon insulin. Ini terjadi karena apa? Karena kelenjar pankreasnya, terutama sel beta yang ada di dalam kelenjar pankreas tadi ya mengalami kerusakan karena proses imunologi ya yang biasanya terjadi pada saat masih bayi. Jadi begitu bayi dilahirkan dia sudah menderita penyakit diabetes mellitus ya.
Dan tentu saja si bayi ini dalam kehidupannya kedepannya akan selalu tergantung kepada insulin, karena kalau tidak diberikan insulin dari luar dia akan mengalami peningkatan kadar gula darah dan berakibat fatal pada kehidupannya ya. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini tadi terjadi karena tubuh tidak berespon atau sel-sel tubuh tidak berespon terhadap adanya insulin atau disebut dengan resistensi insulin ya. Hormonnya cukup ya, tetapi kerjanya tidak maksimal sehingga tetap gula darah mengalami kenaikan ya. Dan ini tipe ini biasa terjadi pada orang-orang tua di atas dekade 40-45 tahun ya. Dan biasanya ada kombinasi, ada faktor keturunan dan pola hidup yang kurang sehat. Jadi misalkan ada seorang tua, baik ibu atau ayahnya menderita diabetes, kemudian anaknya itu akan beresiko terkena diabetes ya, tipe 2 ini. Tetapi kalau si anak ini menjaga gaya hidupnya dengan baik ya, dengan makanan yang baik, cukup istirahat, cukup olahraga, tidak terlalu banyak makan gula, maka dia bisa terhindar dari penyakit kencing manis yang diderita oleh orang tuanya, meskipun orang tuanya mengidap diabetes ya. Jadi bisa terhindarkan. Dan tipe inilah yang paling banyak ditemukan di dunia ya. Obatnya bisa dicoba dengan oral anti diabetes. Kalau tidak berhasil biasanya dikombinasikan dengan insulin ya. Yang ketiga adalah diabetes tipe lain ya. Biasanya ini juga terjadi karena kerusakan genetik dari sel-sel pankreas ya. Itu terjadi kelainan genetik atau defek insulin. Jadi insulin yang dihasilkannya kurang bagus ya, karena suatu hal. Kemudian adanya penyakit-penyakit pankreas di luar pankreas seperti tumor pankreas ya. Kemudian infeksi pankreas, trauma, misalnya karena kecelakaan lalu lintas, pankreasnya terbentur, mengalami kerusakan atau mengalami fibrosis atau menjadi kisut ya pankreasnya akibat kekurangan gizi, misalkan pada anak-anak yang dilahirkan karena kekurangan gizi. Nah, pada dewasanya dia akan menjadi diabetes tipe lain ya, karena pankreasnya rusak. Bisa juga akibat zat-zat kimia atau obat-obatan yang merusak pankreas. Yang terakhir adalah diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada kehamilan. Jadi pada diabetes ini, pada saat seorang wanita tidak hamil dia normal, tetapi pada waktu dia hamil akan mengalami diabetes atau peningkatan kadar gula darah. Tetapi setelah kehamilannya selesai, maka gulanya akan normal kembali. Nah, itulah ya yang disebut dengan diabetes gestasional. Sekarang bagaimana seseorang bisa terkena menderita diabetes, khususnya diabetes tipe 2 ya, yang kita maksudkan ya. Tadi sudah katakan, yang pertama tentu saja ada faktor genetik ya, ada faktor genetik. Tetapi yang genetik ini juga biasanya di-trigger dengan gaya hidup yang kurang sehat ya. Nah, usia merupakan salah satu. Jadi kalau usia kita sudah di atas dekade 4 ya, 4 sampai 5, itu semua orang akan terkena risiko diabetes tipe 2. Tergantung dari gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya sehat, insya Allah akan terbebas. Tetapi kalau gaya hidupnya kurang sehat ya, jarang berolahraga, makan banyak ya, apalagi makan yang bergula ya, itu akan beresiko. Resiko yang lain adalah apa? Yaitu resiko kegemukan ya. Kita tahu kegemukan itu di mana tubuh ya lebih banyak lemak daripada otot. Nah, kita tahu bahwa secara fisiologi sel-sel lemak itu kurang sensitif untuk menangkap insulin ya, tidak seperti otot. Oleh karena itu, maka kalau tubuhnya diliputi banyak lemak, maka insulin menjadi tidak sensitif. Akibatnya apa? Gula darah tetap berputar-putar di dalam darah dan terukur tinggi, dan itu yang disebut menjadi diabetes. Kapan seseorang dikatakan kegemukan? Apabila melebihi 10% dari berat badan idealnya ya. Kalau itu kegemukan.
Terus kapan kita disebut obesitas? Yaitu kegemukan yang berlebihan. Obesitas apabila indeks massa tubuhnya di atas 25 kg per meter persegi. Jadi hati-hati dengan berat badan Anda untuk selalu ideal. Faktor resiko diabetes yang lain adalah jarang berolahraga. Mungkin ya kemana-mana kita naik motor, naik mobil, ya banyak tidur, makan enak, nggak malas berolahraga. Jadi orangnya sedentarial. Nah itu juga beresiko terhadap diabetes mellitus, ya. Kemudian adanya riwayat penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, ya. Itu juga akan menyebabkan resiko terkena diabetes mellitus. Faktor yang lain adalah darah tinggi. Jadi darah tinggi dengan diabetes itu seperti ayam dengan telur atau telur dengan ayam. Mana duluan? Jadi seorang hipertensi kalau tidak diobati dengan baik akan berisiko menjadi diabetes. Demikian pun orang yang diabetes tanpa hipertensi lama-lama menjadi hipertensi. Jadi oleh karena itu ibaratnya tadi bahwa diabetes dengan hipertensi seperti ayam dengan telur, ya. Dan penyakit yang lain yang bisa men-trigger atau memicu timbulnya diabetes ada kadar kolesterol yang tidak normal, yaitu di atas 200 mg/sen, terutama apabila kadar kolesterol baiknya kurang dari 35%. Kita tahu bahwa kadar kolesterol yang baik itu harus di atas 40, ya. Kalau laki-laki mungkin harus di atas 45. Dan kadar trigliseridnya jadi jenis kolesterol yang lain di atas 250. Hati-hati apabila kita mengalami kelainan lemak di dalam tubuh, ya. Jadi sudah disebutkan di atas, jadi kita harus lebih hati-hati kalau salah satu apalagi kedua orang tua kita mengidap diabetes, maka kita akan beresiko terhadap penyakit diabetes ini. Kemudian kalau untuk perempuan apabila pernah melahirkan bayi di atas 4 kg, jadi hati-hati, itu mungkin dia menderita diabetes, ya, disebut dengan giant baby, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu.